Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Maulida. Di sini saya mau mencoba menganalisa tren menggunakan Google Trends. Di sini saya berperan sebagai digital marketernya yang akan menganalisis tren yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Next. Nah, untuk topik pembahasannya kita akan membahas tentang analisa tren pasar, analisa tren produk ya, terus kemudian analisa trending hari ini, trending tahun 2022, dan analisa marketplace Shopee. Oke, baik, langsung masuk ke yang pertama, itu tentang tren pasar ya. Nah, ini untuk tren pasar ini kita bisa menggunakan bantuan tools Google Trends. Jadi ntar kita tinggal masuk ke Google Trends-nya, kemudian masuk ke jelajahi dan ubah yang urutannya menjadi teratas. Nah, ini hasil analisanya. Yang muncul itu untuk topik ya. Yang pertama ada terjemahan, kemudian ada bahasanya Indonesia, kemudian situs webnya itu Google Terjemahan, lalu ada tahun 2022 dan negara biasanya ada Indonesia. Untuk query penelusuran atau kata kuncinya yang sering dicari itu ada Translate, Yandex, Google, TikTok, dan WhatsApp. Nah, jadi tren pasar ini mengacu pada tren yang sedang banyak masyarakat minati ya. Biasanya tren ini berubah setiap waktu sesuai dengan minat pasar atau masyarakat. Nah, dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa topik yang banyak dicari masyarakat tadi kan gitu ya, terjemahan Indonesia, Google Terjemahan, dan lain-lainnya. Kemudian dalam analisa yang dilakukan untuk perancang bisnis daring berbasis retail ini, yang saya soroti adalah kata-kata TikTok dan WhatsApp ya. Yang mana dua kata kunci tersebut menurut saya ini akan memiliki impact yang cukup besar karena dua aplikasi tersebut dapat menjadi wadah kita atau platform kita dalam memulai suatu bisnis daring. Lanjut ke tren produknya. Nah, sama untuk tren produk kita tinggal masuk ke jelajahi, kemudian kategorinya kita ubah ke Google Shopping ya, karena kita kan mau mencari produk ya. Nah, ini hasilnya muncul seperti ini. Nah, jadi tren produk ini merupakan suatu produk yang sedang banyak masyarakat minati. Tren produk juga biasanya berubah setiap waktu sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Contohnya pada saat COVID-19 ya, kebutuhan masyarakat itu kan masker salah satunya. Jadi si masker ini mengalami high demand ya, atau permintaan yang tinggi. Kemudian dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa topik yang banyak dicari oleh masyarakat adalah tadi terkait harga, kemudian Samsung, telepon genggam, sepatu. Terus untuk keywordnya ada HP, terus Samsung, iPhone, Oppo, itu berbagai brand handphone ya. Nah, dalam analisa tersebut yang saya soroti adalah kata telepon genggam, handphone, dan berbagai merek HP tersebut kayak HP Samsung, iPhone, dan Oppo. Nah, dapat kita lihat dari analisa tersebut bahwa masyarakat ini ternyata banyak yang berminat terhadap gadget atau handphone. Lanjut ke trending pencarian tahun 2022. Nah, ini di trending pencarian tahun 2022 banyak ya, dari berbagai aspek, ada dari apa, kemudian ada film, ada mengapa, olahraga, peristiwa nasional, resep, tokoh, sampai ada tren keseluruhannya juga. Nah, dari hasil analisis tersebut menunjukkan trending topik pada tahun 2022 dari berbagai aspek. Kemudian dari semua yang menjadi tren tahun 2022, ada muncul tren keseluruhan di tahun 2022-nya, yaitu ada Apa Arti Besti, Citayam Fashion Week, Gempa Hari Ini, G20, dan TikTok. Dan kata yang saya sorot ini adalah Citayam Fashion Week karena menurut analisa saya Citayam Fashion Week ini pada saat itu sangat booming sekali ya. Masyarakat banyak sekali yang membicarakan tentang Citayam Fashion Week tersebut. Kemudian ada trending hari ini. Ya, untuk trending hari ini seperti ini yang muncul. Yang pertama ada ini tanggal 9 Maret 2023 ya. Yang muncul ada Hari Musik Nasional, kemudian Shakhtar versus Feyenoord itu sepertinya bola ya. Kemudian ada Redmi 12C, Street Kings, Pasukan Penduduk, dan sebagainya. Nah, hasil analisis tersebut menunjukkan trending hari ini pada tanggal 9 Maret 2023 pada hari Kamis. Di antaranya itu ada Hari Musik Nasional, Jerman Open 2023, Redmi 12C, Street Kings, Instagram Now, dan lain-lainnya. Nah, tapi kata yang saya soroti pada trending hari ini itu adalah Redmi 12C karena topik tersebut itu relevan sama tren produk yang sudah saya analisa sebelumnya kan. Di tren produk itu kan muncul kata-kata telepon genggam, HP, terus berbagai merek handphone juga. Jadi saya karena relevan dengan produk tersebut, jadi saya menyoroti kata-kata Redmi 12C di trending hari ini.
Selanjutnya ada analisa marketplace Shopee. Nah, sebelum masuk ke analisa marketplace Shopee, kita kan sudah punya empat bahan dari analisa tren sebelumnya. Dari tren pasar itu ada kata-kata TikTok dan WhatsApp, kemudian dari tren produknya ada HP atau alat penggenggam dan berbagai merek handphone, kemudian di trending 2022 nya ada Citayam Fashion Week, kemudian trending hari ini ada Redmi C13 kan. Lanjut. Nah, berdasarkan analisa tren-tren yang telah saya lakukan sebelumnya, kita masuk ke produk terlaris di Shopee itu yang relevan dengan kata-kata yang ada di tren sebelumnya itu ada celana kulot, headset Bluetooth, dan kacamata. Headset Bluetooth ini merujuk kepada tadi ya, yang handphone, gadget, dan lain-lain itu kan masih nyambung ya. Kemudian untuk celana kulot dan kacamata itu kan termasuk fashion. Itu saya merujuknya kepada Citayam Fashion Week tersebut gitu. Nah, setelah didapat nih 3 sampel produk yang mau saya analisa, kemudian kita bisa cek trending produknya di Google Trend juga. Nah, ini untuk grafik perbandingannya, yang berwarna biru itu headset Bluetooth, yang merahnya celana kulot, dan yang kuningnya kacamata. Bisa dilihat ya, untuk grafik ini kacamata ini masih unggul ya. Di terakhir di tanggal 26 Februari sampai 4 Maret 2023, peminat kacamata itu 67, sedangkan Bluetooth headset 13 dan celana kulot itu 0. Nah, ini perbandingan perincian berdasarkan subwilayahnya ya. Ini yang pertama, minat untuk Bluetooth headsetnya sendiri ada di Riau, Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera. Itu semuanya juga bisa dilihat dari bar warnanya. Yang warna biru itu masih nggak terlalu banyak dibandingkan sama yang warna kuning. Yang warna kuning itu kacamata kan. Sehingga ini di wilayah-wilayah tersebut juga ternyata kacamata yang masih menjadi unggulan. Nah, untuk minat celana kulot juga sama di Papua, Sumatera, Lampung, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Akan tetapi di Papua ini yang berwarna merah, yang celana kulot agak sedikit banyak ya warnanya. Tapi yang di wilayah lainnya juga masih tetap yang warna kuning masih muncul lebih banyak, yang artinya kacamata masih unggulan juga. Nah, ini untuk minat kacamatanya ini 100% yang banyak banget di Sulawesi, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat itu minat untuk kacamata. Nah, kemudian ini ada keyword atau kata kunci dari berbagai produk tersebut. Jadi untuk Bluetooth headset bisa dilihat di situ kata kuncinya ada harga, headset Bluetooth terbaik, headset Bluetooth JBL, iPhone, Bluetooth Vivo. Nah, itu kan termasuk tuh headset Bluetooth iPhone, headset Bluetooth Vivo. Itu masuk juga kan sama tren pencarian produk ya. Produk tadi ada merek iPhone sama Vivo. Nah, kemudian dari celana kulot juga ini kata kunci yang atau keyword yang sering dicarinya ini bisa dilihat celana kulot wanita, celana kulot jeans, celana kulot jeans wanita, dan celana jeans wanita. Lanjutnya, nah ini untuk keyword dari kacamata sendiri. Ada kacamata minus, kacamata hitam, kacamata, dan kacamata wanita. Nah, jadi sebelumnya keyword itu fungsinya untuk apa sih? Jadi keyword itu bisa kita pakai kalau misalkan kita mau menjual produk untuk menaikkan menaikkan postingan kita. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kata-kata yang sering dicari, itu engagement kita juga mungkin akan naik gitu. Oke, masuk langsung ke kesimpulan. Jadi berdasarkan analisa tren yang telah dilakukan menggunakan bantuan tools Google Trends serta analisa sampel produk terlaris di marketplace Shopee yang terdiri dari 3 produk sampel yang saya ambil, yaitu kacamata, headset Bluetooth, dan celana kulot, dapat ditemukan bahwa produk yang saat ini diminati adalah kacamata ya, karena kita lihat dari grafiknya, dari perbandingan subwilayahnya, itu kacamata masih menjadi unggulan kan. Nah, hal tersebut ini dikarenakan grafik pada Google Trend menunjukkan bahwa kacamata mendominasi minat masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Jadi untuk produk terakhir dari hasil analisa yang saya lakukan menggunakan bantuan Google Trends dan marketplace Shopee, yang menjadi unggulannya adalah kacamata. Ya, baik, sekian, terima kasih atas ininya. Kemudian saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Izin bertanya kepada Mbak Vidya. Tadi kan Mbak sudah menjelaskan ya 3 produk dari Shopee yang paling banyak terlaris, tapi yang paling banyak itu kacamata. Nah, menurut Mbak Vidya sebagai digital marketer yang
apa sih yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu paling menyukai kacamata gitu dibandingkan produk lain dari riset yang sedang Mbak lakukan itu, kenapa kacamata itu bisa mendominasi? Baik, jadi kenapa itu kacamata bisa mendominasi ya dibandingkan 3 produk yang tadi? Kalau untuk celana keluar sendiri itu kan nggak semua orang bisa pakai dan nggak semua orang berminat apa sih tertarik gitu sama celana keluar. Itu kan biasanya yang pakai celana keluar itu kan biasanya remaja-remaja, maksudnya remaja-remaja perempuan. Terus karena celana keluar itu kan baru trending lagi ya, trending akhir-akhir ini, biasanya itu pasarnya itu di remaja perempuan. Kemudian kalau untuk headset bluetooth, semua orang juga nggak terlalu tidak terlalu berminat karena nggak semua orang bisa pakai headset bluetooth. Ada yang handphonenya tidak support headset bluetooth, ada juga yang mungkin lebih nyaman pakai headset biasa yang kabel. Itu kan tergantung selera masing-masing lagi. Nah, untuk kacamata sendiri itu juga sebenarnya kan tergantung selera. Cuman untuk kacamata sendiri itu kontinuitas barang ya, kontinuitas produk itu pasti akan naik karena sekarang ini kita kebanyakan pakai gadget ya, mainan handphone gitu kan. Itu bisa merusak kesehatan mata kita juga kan. Lama-kelamaan mungkin mereka juga pasti mengalami penurunan kan penglihatannya. Jadi mereka pasti bisa mencarinya kacamata. Terus kacamata juga kan nggak hanya untuk kacamata untuk kayak kacamata minus gitu kan, tapi ada kacamata gaya kayak kacamata hitam, pokoknya kacamata style. Jadi saya memilih kacamata tersebut karena alasan tersebut. Bagaimana? Cukup? Oke. Ada lagi yang ingin tanya? Ini ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih ya Pak Widya, ini analisisnya luar biasa bagus banget. Dan yang ini adalah produknya adalah kacamata ya. Ya. Misalkan saya mau jualan kacamata di marketplace, selain di marketplace Shopee barangkali ada saran kira-kira mau jualannya di mana Pak? Kalau saya mau jualan kacamata. Kalau selain di marketplace Shopee, ini sekarang kita itu kan dunia digital luas banget ya Pak. Kalau kemana-mana itu bisa masuk ya. Yang pertama adalah kita membuat rumah kita dulu, yaitu situs web ya. Situs web bisa berupa landing page. Nah, nanti di landing page tersebut kita bisa masukkan link-link pembelian gitu. Jadi kayak selain ada Shopee, kita juga bisa ke TikTok karena sekarang TikTok juga banyak diminati seperti yang tadi kata Mbak Hanan sebelumnya presentasi ya. Mbak Hanan dan Mbak Tika presentasi itu TikTok juga lebih banyak peminatnya kan. Jadi kita bisa masukin link Shopee, masukin ke link TikTok, terus kemudian ada Facebook juga, terus untuk konsultasi dan lain-lainnya bisa via WhatsApp. Nah, keempat link tersebut itu kita bisa masukkan ke rumah kita atau situs web kita, si landing page itu. Jadi kita bisa mengakses semuanya dari si landing page tersebut. Bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih